wabarakatuh. Paten dan merek. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi, proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi, selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Selanjutnya, yang pertama, penemu paten atau inventor. Pemegang paten adalah 1. Penemu sebagai pemilik paten, 2. Penerima hak dari pemilik paten, 3. Penerima lebih lanjut dari penerima hak. Kedua, penemuan yang dapat diberikan paten. Penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Penemuan baru hanya untuk satu penemuan saja. Kriteria sifat barunya suatu penemuan dianggap baru jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak merupakan penemuan terdahulu. Kedua, infeksi. Dalam hal ini, penemuan tersebut tidak dapat diduga sebelumnya. Ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Ketiga, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten antara lain 1. Proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renek. Keempat, proses yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Keempat, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Penemuan tidak dianggap telah ditemukan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. 1. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam satu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. 2. Diakui secara resmi. 3. Dalam satu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Keempat, penemuan tersebut telah digunakan di Indonesia oleh penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 5. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang menghubungkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. Kelima, jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten adalah 1. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi dalam pasal 8. Kedua, untuk padang sederhana jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi dalam pasal 9. Selanjutnya, permohonan paten. Menempatkan diatur dalam pasal 20, pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Pertama, penemuan atau orang yang dikuasai berhak mengajukan permohonan paten. Kedua, penerimaan dan pencatatan permohonan paten oleh kantor paten. Ketiga, setiap permohonan hanya bisa diajukan untuk satu invensi saja atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Keempat, pengumuman permohonan paten meliputi sama dengan 18 bulan setelah tanggal penerimaan paten, 18 bulan sejak permohonan dengan hak prioritas, dan 3 bulan untuk paten sederhana sejak tanggal penerimaan. Kelima, pengajuan permintaan pemeriksaan substansi paling lambat 36 bulan sejak tanggal penerimaan paten. Keenam, persetujuan atau penolakan paten selambat-lambatnya 36 bulan sejak tanggal permohonan paten diterima. Sedangkan paten sederhana 24 bulan sejak tanggal penerimaan. Ketujuh, permohonan banding diperiksa Komisi Banding Paten selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan setelah 1 bulan mulai diperiksa KBP, dan keputusan ditetapkan paling lama 9 bulan sejak berakhirnya jangka waktu. Kedelapan, dalam HKBP menolak permohonan banding permohonan dalam jangka waktu 3 bulan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, dan terhadap keputusan pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi. Pengalihan dan lisensi paten yang dapat dilakukan dalam hal 1. Paten bisa beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan
hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Kedua, pengalihan hak tidak menghapus hak atau inventor untuk setiap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Ketiga, lisensi adalah izin tertulis untuk melaksanakan paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi paten hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi suatu paten. Keempat, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Apabila tidak dicatatkan, perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Wajib adalah lisensi untuk melaksanakan faksi dengan diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan setelah lewat 36 bulan sejak pemberian paten dengan alasan paten tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten atau dilaksanakan dengan cara yang merugikan masyarakat. B. Yang dapat diberikan jika mempunyai kemampuan secara penuh, mempunyai fasilitas sendiri, telah menempuh langkah untuk mendapatkan lisensi dengan cara yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil, bahwa pelaksanaan lisensi wajib tersebut dapat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat, dan apabila mengandung unsur-unsur pembaruan teknologi yang lebih maju dari yang ada. C. Lisensi wajib tidak dapat dialihkan kecuali pewarisan. D. Pembayar royalti kepada pemegang paten. E. Keputusan pemberian lisensi wajib paling lama 90 hari sejak diajukan permohonan. F. Lisensi wajib dapat sewaktu-waktu dimintakan pemegang paten dengan dasar pelaksanaan patennya tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada. Selanjutnya, pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu 1. Batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya ketahunan. Kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Ketiga, batal karena gugatan dengan alasan paten seharusnya tidak diberikan seperti dimaksud, sama dengan paten lain yang telah diberikan. Keempat, pemberian lisensi wajib tidak dapat mencegah bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib. Keempat, akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Selanjutnya, paten sederhana. Yang dapat diberikan paten sederhana yaitu hanya untuk satu invensi. Kedua, invensi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Ketiga, permohonan pemeriksaan substansi atas paten sederhana dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan dengan dikenai biaya. Keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Pembahasan selanjutnya itu tentang merek. Beberapa pengertian merek yaitu: 1. Merek adalah tanda berupa gambar, susunan, warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Kedua, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Maksudnya adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama. Ketiga, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dagangan jasa-jasa sejenis lainnya. Keempat adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek tidak dapat didaftar apabila merek
tersebut mengandung salah satu unsur, yaitu yang pertama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Kedua, tidak memiliki daya pembeda. Ketiga, telah menjadi milik umum. Keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Menurut pasal 6, permohonan harus ditolak jika merek yang pertama persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Yang kedua, merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak. Ketiga, merupakan tiruan menyerupai nama atau singkatan nama atau simbol atau emblem negara, lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Keempat, merupakan tiruan atau menyerupai tanda, kap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Syarat dan tata cara permohonan. Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia. Untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Permohonan ditandatangani pemohonan atau kuasanya dengan dilampiri bukti permohonan pembayaran biaya. Permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pendaftaran merek. Persamaan substansi menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pemeriksaan substansi terhadap permohonan dilakukan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 9 bulan. Pengumuman permohonan dilakukan dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap pemilik merek dan kuasanya, kelas dan jenis barang dan atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya, nama negara dan tanggal penerimaan. Pendaftaran merek yang pertama kali adalah hal permohonan diajukan dengan hak prioritas dan contoh merek. Setiap pihak dapat mengajukan keberatan selama jangka waktu 3 bulan terhadap merek secara tertulis dengan alasan serta disertai bukti yang kuat. Terhadap hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran terhadap pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak merek didaftarkan di dalam daftar umum merek. Sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek. Menurut ketentuan pasal 28 adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, permohonan banding. Permohonan banding dapat diajukan tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan alasan hal-hal yang bersifat substantif. Keputusan KBM paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan. Kalau dikabulkan, Direktorat Jenderal Hakim melaksanakan pengumuman. Kalau ditolak, permohonan atau kuasanya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penolakan diterima. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewaris, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pula halnya pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian dan wajib dicatatkan ke Dirjen Haki, di mana pemilik hak merek masih tetap berhak menggunakannya dan memberikan kepada pihak lainnya. Permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa terdaftar sebagai merek kolektif hanya bisa diterima bila memang merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan ditandatangani semua pihak pemilik merek. Selanjutnya, tujuan dari indikasi geografis adalah untuk melindungi suatu barang sebagai tanda daerah asal atau suatu barang karena beberapa faktor keunikan yang hanya dimiliki oleh daerah tertentu saja. Pendaftaran untuk indikasi geografi dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, dan kelompok konsumen barang-barang tersebut.
Indikasi asal dilindungi sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan, tetapi tidak didaftarkan semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Selanjutnya, penghapusan atau prasyarat Dirjen Haki terjadi jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut atau lebih, kecuali ada alasan yang dapat diterima seperti larangan impor, larangan lain peredaran barang, atau karena peraturan pemerintah. Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula oleh pemilik merek tidak terdaftar. Gugatan diajukan kepada pemilik merek dengan mengajukan permohonan ke Dirjen Haki yang selanjutnya pengadilan niaga akan memutuskan gugatan tersebut. Sengketa merek yang pertama, gugatan pelanggaran merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek barang atau merek jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya. Kedua, kasasi. Terhadap keputusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Ketiga, ketentuan pidana. Penuntutan pidana dapat dilakukan baik terhadap orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.